Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham blue chip yang dulu sangat diskon tapi sekarang naik. Dulu harganya di 3.000 dan kini harganya menjadi 9.000. Saham apakah itu? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BBNI atau PT Bank Negara Indonesia. Teman-teman bisa baca di sini, BNI merupakan bank BUMN pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Nah, ini merupakan beberapa kantor cabang BNI di luar negeri. Ada BNI Singapura, Hong Kong, Tokyo, Osaka, Seoul, dan New York. Ini merupakan momen yang ditunggu oleh para pemegang saham BBNI, di mana rencananya pada tanggal 15 Maret 2023 akan diadakan rapat umum pemegang saham tahunan untuk tahun buku 2022. Di sini tentunya juga akan membahas tentang susunan direksi dan komisaris, serta pembagian dividen. Nah, ini merupakan beberapa anak usaha dari BNI. Ada BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life, BNI Remittance, BNI Asset Management, Bank Mayora, dan BNI Ventures. Nah, untuk Bank Mayora ini juga merupakan anak usaha yang baru bergabung belum lama. Kemudian kita bahas dari probabilitas setiap bulannya. Teman-teman bisa baca bahwa saham ini cenderung naik di bulan Oktober dengan probabilitas yang mencapai 89%. Pada tahun 2021, pernah naik hingga 30,2% di bulan Oktober. Sebaliknya, pada bulan April dan September, saham BNI cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas kenaikan yang hanya 33% saja. Bagaimana untuk bulan Maret tahun 2023? Hingga video ini dibuat, harga sahamnya masih naik 2,5%. Tapi selama tahun 2023, mereka masih mencatatkan penurunan sekitar 2,4%. Sekarang kita bahas untuk laporan keuangannya pada tanggal 31 Desember 2022 yang dinyatakan dalam jutaan rupiah. Total asetnya berjumlah 1.029 triliun rupiah, di mana mayoritas berasal dari saldo pinjaman dengan nominal net sebanyak 595 triliun rupiah. Untuk pencadangannya sendiri bisa terlihat di sini tidak terlalu naik signifikan dari 50,2 menjadi 50,3 triliun di tahun 2022. Itu berarti bisa disimpulkan bahwa kualitasnya semakin baik. Selain pinjaman ada juga obligasi pemerintah sebanyak 121 triliun rupiah. Dengan adanya obligasi pemerintah tentunya diharapkan semakin menambah pendapatan bunga yang akan diterima oleh perusahaan. Kemudian kita bahas untuk simpanan nasabahnya. Untuk simpanan dana nasabah, baik itu giro, tabungan, dan deposito, terjadi kenaikan dari 729 triliun menjadi 769 triliun di tahun 2022. Untuk ekuitasnya sendiri berjumlah 135 triliun rupiah, yang mana didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya, sebanyak 91,2 triliun. Angka ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2021 yang hanya bernominal 75,4 triliun rupiah. Kemudian kita bahas dari laba ruginya. Total pendapatan bunga dan syariah mengalami peningkatan dari 50 triliun menjadi 54,6 triliun di tahun 2022. Tapi beban bunga dan syariahnya juga mengalami peningkatan dari 11,7 menjadi 13,3 di tahun 2022. Sekarang kita lihat dampaknya terhadap laba periode berjalan. Labanya naik dari 10,8 menjadi 18,3 triliun di tahun 2022. Berikutnya dari aspek historical EPS, kinerja saham ini bisa dikatakan konsisten tumbuh untuk aspek labanya, di mana pencapaian di tahun 2022 menjadi yang terbaik dalam 4 tahun terakhir. Tapi, di tahun 2020, saham ini sempat membukukan kerugian pada Q3 dan Q4-nya. Kemudian kita lihat dari aspek dividen. Dalam 5 tahun terakhir, BBNI konsisten membagi dividen setiap tahun. Dividen yieldnya sekitar 1,6% per 9,1 dengan PBV 1,2 kali, yang berarti harga di pasar sudah lebih mahal dari modal per lembarnya. NPM 25% dengan ROE 13%, angka yang bisa dikatakan cukup baik. Nah, sekarang kita lihat dari historical harganya. Saham ini dulu sempat di angka 2.970, tapi saat video ini dibuat berada di angka 9.000, yang berarti kenaikannya cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
Dulunya, valuasi PBV saham ini bahkan sempat di bawah 1 kali, tapi kini valuasi PBV-nya sudah berada di atas 1 kali. Teman-teman bisa baca di sini untuk historical PBV-nya. Rata-rata PBV saham ini sekitar 1,03 kali, tapi saat video ini dibuat sudah diperdagangkan di atas rata-rata PBV-nya. Dulu, bahkan pernah turun hingga menyentuh PBV di bawah 0,58 kali, tapi sempat juga naik hingga berada di atas PBV 1,23 kali. Demikianlah pembahasan singkat saham BBNI. Selalu ingat bahwa pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Segala kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Ingat, profit nikmati sendiri, rugi juga tanggung sendiri. Sebagai informasi, apabila kamu tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan bisa membantu. Di sini banyak pembahasan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas yang disajikan point by point. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan secara otomatis yang diharapkan bisa mempermudah kamu dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja di nomor WA yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.